marhaban marhaban ya Zal Husaini, marhaban ya Rasulullah, ahlan marhaban bika inna bika nas'ad, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban ya Zal Husaini, marhaban wa bijahi ya ilahi, marhaban jud wa balligh kull maqsad, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban ya Zal Husaini, wahdina najah sabili, marhaban marhaban kaibihi nas'ad wa nursad, Allah marhaban marhaban, marhaban ya nurul aini, marhaban 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 ya Zal Husaini, Allah marhaban marhaban, Rabbi ballighna bijahi, marhaban marhaban fi jiwari khaira ma'ad, Allah marhaban marhaban, marhaban ya nurul aini, marhaban 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 ya Zal Husaini, Allah marhaban marhaban, salatullahi taghsha asrab rusli Muhammad, wassalamun mustamirun kullahini ya tajada, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban, ya Rabbi salli alaihi wasallam marhaban. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih atas pembacaan Datuk Berhadat dan Pisang Maulid. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita dan sekaligus nanti ada guru-guru kita yang akan menutupan doa untuk sama kita, untuk dari jemaat muda ini kan dari guru kita juga Ustaz Ahmad Yasin. Untuk selanjutnya silakan Pak Pada guru untuk mendengarkan tausiah. Salam Muhammad. Baru.
Ya udah bang, dikeluarin aja uang keluar bang. Ya nusuk kurang berharga yang alah sama kacar. Terus bang keluarin, ntar kalau udah pada makan pulang kita ya. Ya. Bang bagiin bang, ono di luar kasih bang, kasihin di luar bang ono. Iya, memang begitu. Gak apa-apa bang, itu makanan jangan diantepin, dimakanin aja bang. Ayo, Ustadznya sudah ngomong, ya. Pinter banget dia orang ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Taruh bang, taruh. Habis itu makan kurang bagus itu tahlilan bermakanan ini. Tolong, driver, Rani di tengah aja, biar gambarnya bagus bang. Ini asik kita emang. Tolong kasih dikit bang. Kenapa? Apa? Tokopedia dong. Buat itu live streaming bang, biar amal jariah saya banyak bang. Amin. Sebab kita di dunia ini sebentar bang. Lanjut bisa lanjut. Sekarang jam 10 kurang 15. Berarti kelar jam 10 saya cuma 15 menit doang. Oke, setuju ya? Sama aja bang, no kata Pak RW juga sama aja Ustaz, lama sebentar jadi simak. Iya. Orang biar tambahin apa ya? Sama baik mana hujan melalui tempat-tempat yang saya lewatin, benar-benar dah. Alhamdulillah nyampe di sini kalau ngisi acara hujan, kalau ngisi acara di Bang CBL ke sini hujan dulu mau duduk di masjid sono, mana teh? Buat beler hujan sampai lampu mati, angin puting beliung di mana-mana. Akhirnya pakai mic kecil banget. Kagak nyambung juga, baterainya habis. Udah akhirnya tutup dengan doa. Ini mau mati nggak lampu kira-kiranya? Ya, tahlilannya yang keren Pak, yang cakep Pak. Jangan kayak orang sebelah kagak tahlilan, kita mah tahlilannya kencang. Biar ini hujan ini menjadi kebaikan bagi kita. Allahumma, ikutin cuy. Allahumma sayyiban nafi'an. Itu artinya doa kita semoga hujan ini tidak membawa bencana, tapi hujan ini membawa manfaat, membawa berkah. Insya Allah turun dari langit bukan cuma hujan tapi duit 2 kepong. Bisa apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya nggak pakai mic ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ntar tahlilan mau gitu kan. Ini bangku udah disiapin tapi jangan bang ketinggian bangkunya. Tuh poin datang kan saya datang ya. Wih datang orang. Datang Ustaz, mata gua kelihatan cuma mulut gua nih yang bisa tahan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية صدق الله العلي العظيم. Saudaraku sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Al-Haddad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang malam hari ini alhamdulillah dengan izinnya kita hadir di tempat ini atas bimbingan, atas arahan dari ketua daripada Majelis Ta'lim Al-Haddad, langsung dipimpin sama Bapak pejabat kita yang terhormat, pejabat di antara pejabat-pejabat yang lainnya yang mengumpulkan kita pada malam hari ini, yaitu Bapak RW kita tercinta. Bapak RW-nya nama lengkapnya siapa? Yang disebut ente doang lu jembatin. Bukan gaya banget. Woi, Bapak RT, Bapak RW-nya disebut apa? Lah ini jangan makan baik. Apa? Ente doang yang ngomong. Ya Allah. Kita doakan pimpinan kita, Bapak RW kita, insya Allah beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan bertambah rizkinya, bertambah hartanya, bertambah istrinya. Dia ngomong istri katanya. Berarti kita baca Al-Fatihah. Udah jangan ngantuk ente ya. Gue ngantuk banget. Jamaah sekalian berbahagia yang saya hormati, yang lainnya selain Bapak RW terhormat. RT mana RT? Banyak sih RT. Ada semua RT. Pokoknya kalau RT gagasan pecat. Gampang aja, ya nggak? Apa? Sama, sama. Dikira perusahaan kan ya? Ada, ini mah nih maksud saya ngomong kenapa kok begitu. Ini kebersamaan, niat kita baik, bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi kita kumpulnya membaca zikir, membaca rotib. Insya Allah dengan kumpulnya begitu, ini bagian daripada kebaikan, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengadang kalau dangdutan penuh. Nah itu. Nah ini kosong mau. Dangdutan penuh, ngajian kosong. Kira-kira yang masuk surga yang ngaji apa yang dangdutan? Woi, ngaji. Jadi yang masuk surga kita doang nih coy. Woi, pengen masuk surga? Pengen cepat atau lambat? Lambat. Ayo, jawab. Lambat. Kalau bisa sama jamaah duluan, Ustaz belakang lagi ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang saya hormati, ada Bapak RT yang kali ini hadir semuanya. Ini dari RT 01 sampai 04. Masya Allah, kita doakan para pejabat kita insya Allah amanah, insya Allah bisa membawakan kesejahteraan kepada warganya. Insya Allah yang RW nanti calon lurah jadi lurah, yang RT calon RW jadi RW. Nanti RW ini 4 nanti. Jamaah sekalian yang berbahagia. Nah, siapa lagi kalau saya hormati? Coba. Guru kita Ustadz Ahmad Yasin, ada Ustadz Masmuk antum, Abdul Wahid, Masya Allah. Semuanya banyak nih Ustadz Wahid. Ustadz Taufik,
Rafiq, Masya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan ini, walaupun kagak saya sebutin satu persatu, insya Allah rahmat Allah akan turun kepadanya. Insya Allah berkah Allah akan turun kepadanya. Di dunia bahagia, di akhirat masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Saya kagak panjang lebar Pak. Saya tahu kalau udah hujan begini enaknya bukan di pengajian. Tahu saya. Di mana Pak? Di mana? Hujan-hujan begini di mana? Di kasur Ustaz. Ditemenin apa kagak? Temenin dong Ustaz. Masya Allah. Pak, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Betul betul? Kurang asem. Orang ngaji pengen cepat pulang. Jangan sekali bersyukur sama Allah. Mudah-mudahan malam hari ini kumpulnya kita di sini ini menjadi bayan, ini menjadi pembuktian kepada Allah kita termasuk hamba-Nya yang bersyukur. Kalau kita bersyukur sama Allah, insya Allah ditambahin nikmatnya. Amin ya Rabbal alamin. Kalau kita kagak ngaji Pak, boro-boro kita bisa makan gorengan, iya apa enggak? Kalau kita kagak ngaji boro-boro kita makan kacang, iya apa enggak? Kalau kita kagak ngaji boro-boro kita makan jeruk, iya apa enggak? Kalau kita kagak ngaji saya sebutin semuanya mana lagi? Insyaallah. Makanya kalau misalkan kita bersyukur banyak tambahan nikmat. Ini semua yang Bapak adepin, yang sekarang belum saya makan satu biji pun. Nggak bisa dikeluarin pas saya boleh ngomong, Zat. Kan salah, orang tadi dikeluarinnya. Memang panitia pinter banget. Tapi biasanya begitu, memang biasanya begitu. Ada pitik, ada pitik kebakar angus. Kalau ada plastik mah yang sadar tolong dibungkus. Apa yang dibungkus? Gorengan. Oh, udah jangan terusin gorengan. Kayaknya kesan gue mulus banget. Teman sekalian yang berbahagia, mohon maaf saya kalau misalnya ceramah nggak bercanda, nggak resep saya ya. Boleh nggak ceramah saya begini? Apa saya model gayanya kayak Jumatan? Ayo saya mau siapa tuh saya mau kayak Jumatan. Wah, ya pinter. Udah sadar tiap Jumatan dia tidur. Lah kadang Pak mohon maaf nih, Jumatan ama khutbahnya yang diikutin sholatnya doang, khutbahnya mah orang. Apalagi khutbahnya yang baca khutbah lebat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi. Saya yakin ketika orang sudah qomat itu yang di samping-sampingnya orang pada dibangunin buat sholat semuanya. Betul apa betul? Betul apa enggak? Apalagi kerja yang waktu kerja di perusahaan, ya 1:30 lewat dikit aja tuh Ustaz dilaporin sama jamaah. Lama banget juga. Ada nggak yang begitu suka melaporkan Ustaz? Ada nggak? Banyak, mana orangnya ini semua Ustaz. Saya pernah Pak ngecek waktu itu orang sholat Jumatan apa ini? Teh manis. Alhamdulillah. Tuh Ustaz tuh, masya Allah. Kita dapat juga. Tuh. Ya Allah, berarti semua ini berkah pada malam hari ini. Amin. Apa? Ente mau? Mau? Haus? Nah, orang mau ngapain tante? Kalau begitu bercanda saja, jangan dipikirin. Baperan. Jangan baper-baperan, kenapa? Iya. B aja. Tapi emang kalau ngaji bapak-bapak biasanya susah Pak ngeledekinnya. Mak gampang, tapi ini alhamdulillah gampang banget ngeledekin ini. Saya doain Bapak yang ketawa insya Allah Pak gak kepikiran utang. Tapi masalahnya utang lunas apa kagak? Gak ada. Utang urusan ente, bayar ya. Bener apa orang? Woi, bener apa orang? Jawabnya jangan bener apa? Umur. Masih gayung banget. Jamaah sekalian yang berbahagia, tuh ya. Kita bersyukur sama Allah. Yang kedua, salawat dan salam kita kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabatnya, tabi'in ila yaumil qiyamah. Dari tadi kita mengucapkan salat terus kepada Nabi. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita dengan sedikit amal ibadah yang kita punya, dengan sedikit kebaikan yang kita punya, dengan izin Allah diberikan melalui Rasulullah syafaatnya kepada kita semuanya agar kita selamat
pada hari kiamat, dan insya Allah kita masuk surga bareng-bareng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya ente, berapa kali ente sholawat satu hari? Jawab. Agak percaya gua. Orang sholawatnya harusnya kan di dalam sholat dibaca, sholatnya masuk mulu kadang-kadang. Azan johor udah berkumandang, jam 2:30 baru sholat. Ada yang begitu? Ada banyak, ngaku lagi dia ya. Maghrib udah kemana-mana, akhirnya digabungin sama Isya. Ada nggak yang begitu? Banyak. Makanya kadang-kadang kita jangan sombong, kita ini kurang ibadahnya, kita harus minta syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya kagak panjang lebar Pak, langsung aja nih pembahasannya. Apa tema kita pada malam hari ini? Malam hari ini tema kita adalah tentang tawakufan. Apa? Penutupan. Saya mau sampaikan dari segi bahasa dan istilahan makna daripada tawakufan ini. Tawakufan ini Pak berakar kata dari kata waqafa. Waqafa itu artinya adalah diam, berhenti di satu lokasi atau di satu titik. Atau yang lebih kita kenal dengan istilah yang sering kita pakai dalam ibadah haji, yaitu adalah wukufan. Apa? Wukufan. Artinya apa? Berdiam diri juga di satu tempat yang kita kenal namanya adalah padang mahsyar. Ini siapa sih gurunya? Masa mau kiamat coy. Astagfirullahaladzim. You understand? Yes. Guru ya. Gua to the point beres sama. Saya mah mau saya Yasin biasa aja, soalnya saya itu udah kayak tai mengendor. Nah, gua dia kentutnya, dia tainya, gua yang bayar. Coba sekarang berbahagia tuh. Maksudnya bukan padang mahsyar, tetapi padang Arafah. Nama tempatnya padang Arafah. Maksudnya apa? Padang pengetahuan kita, padang kesadaran kita bahwa kita banyak dosa, bahwa kita banyak kezaliman, bahwa kita banyak kesalahan, banyakin istighfar kalau kita berada di tempat itu. Maka kalau sedang wukuf, jangan main handphone. Orang Indonesia kebanyakan di mana aja main handphone. Waktu nonton TV main handphone. Iya apa enggak? Iya. Itu TV kemana? Handphone kemana? Bener apa enggak? Lagi makan main, lagi tidur agak mau tidur. Kebanyakan main handphone. Lagi berak, ayo. Lagi berak main handphone, lagi tidur sama bini. Nggak apa-apa, sekarang gak ada ibu yang bebas ya. Bebas, sekarang bebas. Ada lain? Masa? Mana? Ada ibunya. Oh. Wah, dibohongi. PHP. Ya Allah. Nih, dengerin ya. Itu yang namanya kita berwukuf itu harus mengetahui apa yang telah kita lakukan perbuatan dosa. Maka kalau kita tawakufan hari ini, kita berhenti sesaat merenung apa yang akan kita lakukan nanti ketika bulan Ramadan. Maka kalau tawakufan adanya menyambut bulan Ramadan doang. Betul apa enggak? Tuh Pak, bukan berhenti ngaji, bukan. Ini kadang ada berhenti ngaji, bukan. Tawakufan itu maksudnya prepare to Ramadan. Terus keren banget gue ya. Tadi nggak prepare to Ramadan ini. Isti'dadir Ramadan, persiapan untuk bulan Ramadan yang mulia. Dan mohon maaf saya katakan, kagak semua orang bisa masuk ke bulan Ramadan. Banyak orang yang benderanya di depan rumahnya ada bendera kuning. Ada nggak saudara Ramadan yang bendera kuningan? Ada. Makanya nih mohon maaf nih, bendera kuningan BB nih, yang pakai baju kuning BB dong. Dekat-dekat tandanya dia tuh. Ada sebagian warna kuning lalu, dong. BB lo mereka dijual, tetap di rumah lo dong.
Ini kenapa saya katakan nggak semuanya orang masuk Ramadan. Ternyata udah terbukti bahwa emang begitu adanya. Kemarin di kampung saya orang sudah lama sehat, nggak taunya ada kabar inna lillahi wa inna ilaihi. Perkara bukan sakit mati, Mak. Bisa jadi orang sehat-sehat mati. Ustaz Yasin sehat tapi enggak usul mungkin tahu tuh pokoknya itu menurut udah kayak ibu marahin tuh Pak. Maka kalau misalkan kita belum tentu menyambut Ramadan itu umur kita ada, kita baca doa yang banyak sebagaimana Rasul contohkan. Ayo ikutin bareng-bareng. Allahumma Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadana wa asil maqasidana. Itu doa dibanyakin, Pak. Sekarang saya mau tanya, kira-kira doa itu udah dibanyakin apa belum sama Bapak? Belum, Pak, banyakin. Wabaligna Ramadan, wabaligna Ramadan, wabaligna Ramadan. Mudah-mudahan Bapak bukan mempersiapkan lebarannya, tetapi mempersiapkan Ramadannya. Pertanyaannya kalau dijawab dengan jujur, kira-kira Bapak nyiapin lebaran apa nyiapin untuk ibadah Ramadan? Jujur. Tiket bus, tiket pesawat udah habis apa udah dibeli apa belum? Nah, berarti Bapak nyiapin Ramadan apa lebaran? Sesuai banget. Jujur emang, tapi jujurmu menyakitkanku. Nih, dengerin lagi. Saya katakan begitu. Maka nih, kalau kita mempersiapkan Ramadan dengan apa Ustaz? Satu Pak kuncinya apa? Iman. Orang kalau imannya kuat, insya Allah masuk Ramadannya, rajin Ramadannya. Jangan cuma kayak beduk, tau beduk Pak? Depan awal Ramadan masjid penuh, tengahnya kosong, entar pas dekat pas lebarannya penuh. Itu berarti kayak beduk. Di sini mah enggak beda. Di sini malah enggak ada. Di sini maksudnya di daerah sini kamu mau bikin terawih sini. Nah, Anda termasuk orang-orang yang ini mau jadi membuat perlawanan, nggak boleh. Iya, bersatu nggak boleh. Udah di masjid aja, di musola semuanya. Jangan bikin terawih lagi, jangan. Itu namanya ada posyandu diror, ya. Tahu? Ada zaman Nabi namanya masjid diror, yang masjid harus dirobohkan dan Nabi merobohkannya. Kamu bikin semuanya posyandu diror. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, iman kita jaga, Pak. Orang yang kagak punya iman, bahkan kalau mati orang itu kagak punya iman, ada kita definisikan iman. Iman itu Pak kita definisikan nih dari segi bahasa artinya adalah percaya. Iman itu dari bahasa Arab, berasalnya bahasa Arab, berakar kata dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya adalah kepercayaan. Atau Nabi Muhammad SAW menjelaskan makna iman. Iman itu apa artinya Ustaz? Iman itu artinya adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman itu artinya adalah dibenarkan di dalam hati kita, diyakini di dalam hati kita, kemudian diucapkan di dalam lisan kita, dan dinyatakan di dalam perbuatan kita. Kalau kita beriman, itulah harus tiga yang harus kita buktikan. Paham sampai sini? Woi, paham orang? Paham. Iman itu sama dengan kayak cinta. Kalau kita cinta butuh dengan bukti. Bapak cinta nih Pak sama istri Bapak. Istri Bapak bilang, coba buktikan cintamu padaku, kan gini. Woi, iya orang?
Jawab Pak, iya Pak. Ya. Kopi keluar, pantesan gua orang dianuin kopi. Woi, dengerin. Iman itu sama dengan cinta. Maka kalau misalkan kita cinta aja Pak sama seorang wanita, kemudian kita dinyatakan tolong buktikan cintamu padaku, maka kita harus buktikan cinta itu. Begitupun iman sama Allah, begitupun iman sama yang lainnya, harus dibuktikan juga imannya semuanya. Nih, woi, iman. Kalau orang beriman kira-kira sholatnya di mana Pak? Sholatnya di mana? Di mana? Masjid apa di musola? Musola apa di masjid? Masjid, benar. Karena di dalam Al-Quran kagak ada musola Pak. Adanya apa Pak? Masjid. Nggak ada musola Pak. Bapak nyari sampai kemana-mana itu musola. Sekarang saya mau tanya Pak, masjid di sini penuh apa kagak? Di luar. Oh pinter, jujur. Tentunya di dalam. Sekarang saya mau tanya Pak, kalau misalkan sholatnya kosong, kalau sholatnya kagak penuh di masjidnya, iman penduduknya kira-kira bagus apa jelek? Jelek. Kalau masjidnya penuh, berarti iman penduduknya bagus apa jelek? Bagus. Sekarang kalau misalkan kita habis ngaji ini harus bekalnya iman nyambut Ramadan, harus bekalnya iman nyambut kematian, maka sholatnya harus banyak di masjid, jangan sholatnya di rumah terus-terusan. Ini kadang-kadang kita bangga dengan sholat sendirian, merasa lebih pintar dari imam yang mengimami sholat kita. Padahal saya katakan Bapak, mohon maaf, sepinter-pinternya kita kalau sholat sendirian, pahalanya kecil dibanding orang yang bodoh sholatnya secara berjamaah. Paham apa enggak? Benar kan? Tuh Pak, dengerin. Maka kalau misalkan kita jadi ustaz, jangan belagu lu sholat sendirian, salah. Woi ustaz, mana ustaznya? Enggak, emang begitu saya katakan. Ini mah kadang-kadang ustaz pada gaya-gayaan sholat sendirian. Imam sholat mah bacaannya belakang astagfirullahaladzim. Urusan bacaan, urusan imam, kita makmuman. Maka kita selama kita makmuman ditanggung sama imam, insya Allah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Woi, paham ini? Cuma gara-gara imamnya berbeda bacaannya udah pada masuk. Apalagi DKM-nya beda, wah, mau ngomong surat sunnah emang apa? DKM-nya bukan yang gua dukung, nah. Sekarang ada nggak orang yang begitu? Banyak. Di mana? No, di sebuah provinsi Jawa Barat namanya. Jawa Baratnya di sebuah kabupaten Bekasi. Di sebuah kecamatan namanya kecamatan Cibinong. Di sebuah perumahan namanya perumahan Pondokira. Oh, mana orangnya? Oh. Emang begitu, iya nggak? Makanya apalagi besok nih Pak, besok nih ada perbedaan 11 sama 23, rame itu Pak. Ini belum rapat percik, belum ya? Udah rapat atau belum? Ntar dia ngomong gini, udah terawihnya 11 aja, yang 23 ngotot. Wah, 23 aja, 23 lebih bagus, lebih banyak pahalanya. Pas kenyataannya dipakai 23, dianya kagak ada. Calok. Ini orang kagak konsisten, imannya kagak dibuktikan. Maka kalau kita ngaku beriman, buktikan. Jangan cuma ngomong doang sunapun. Iya apa kagak? Iya apa ora? Iyalah. Enak banget apa di luar itu. Gue dongeng. Bentar ini matanya merem-merem gitu. Gue yang khawatir matanya kagak buka lagi. Dengerin tuh ya. Jadi kita ingat coba nih, orang yang kagak bawa iman kalau matinya. Ada seorang sahabat namanya Umar ibnul Khattab. Siapa namanya? Siapa namanya? Kalau masalah beliau menyatakan begini di dalam satu ucapan beliau di sana, wa man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Paham sampai sini? Belum jelasin.
Kata beliau begini, kurang lebih begini. Orang yang mati tidak membawa bekal, orang yang memasuki bulan Ramadan tidak membawa bekal yang terbaik, yaitu adalah iman, maka dia seperti orang yang mengarungi lautan samudra luas tanpa perahu. Sekarang saya mau tanya, Pak, samudra luas, kemudian Bapak melalui samudra nggak pakai perahu, kira-kira Bapak hidup apa mati, Pak? Mati. Begitu pun Bapak sekarang, Bapak jalan kehidupan tapi kagak pakai iman, Pak. Nah, kita celaka, Pak. Bahaya. Makanya jaga iman kita. Jangan cuma mohon maaf, jaga duit kita, jangan iman. Ini mah anak-anak ditanya, lu udah bermakan apa belum? Itu mau urusan fisik, Pak. Anak gak usah ditanya udah makan apa belum. Yakin perutnya lapar, dia pasti makan. Betul nggak? Tapi kalau misalnya kita jaga iman, kamu udah sholat apa belum? Makanya ayat Allah mengatakan bukan mata kuluna min ba'di, tapi mata bujuna min ba'di. Selepas ayahmu mati, apa yang kau sembah? Itu, Pak, kirim-kirim, bukan lebaran. Bukan baju baru, bukan. Tapi bagaimana puasanya, bagaimana sholatnya. Betul. Tuh. Nggak tinggi mulu, ada yang capek lah. Udah 30 menit gak kerasa. Masya Allah. Jamnya cepat. Tadi kata RW katanya begini, udah, Dara, jangan lama-lama. Ini mah kecil, ada tahu. Kata gue dalam hati, kamu gak mikirin begituan. Kamu tahu karena Allah. Kalau Allah sudah mendapati saya bersyukur, ditambah saya. Awalnya saya punya motor 1, ya di motor saya 2, iya gak? Awalnya saya punya bini 1, bini 2. Makanya saya mah kagak mikirin gini-gituan. Terserah Allah. Dari tadi pagi, dari kemarin yang amplop Nova, alhamdulillah masih saya belum buka. Makanya Ustaz mah berkah kalau musim Isra Mi'raj, musim Maulid, alhamdulillah. Makanya jangan ngecilin Ustaz mah ngarepin orang mati doang. Ya. Ada Ustaz sini ngarepin orang mati, lu ada apa ya? Ada. Kadang-kadang ngarepin orang mati. Orang kan pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada Ustaz, alhamdulillah, belum punya proyek lagi. Tahlilan 7 hari 7 malam, ngaji kuburan siang sama malam. Masya Allah, ada yang gitu, Ustaz? Ini mohon maaf, Pak, saya bukan Ustaz yang begitu, kagak, saya mah. Kalau ada masjid umat inna lillahi, saya katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran surah yang kedua, juz yang kedua, surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-155, alladzina ila asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan diganti ayatnya. Ini mah sama yang begitu diganti ayatnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang begitu kayak itu. Allah, mentang-mentang rezekinya dari situ. Dan orang musibah dia senang. Ya Allah, na'udzubillahi min. Daya capek sih. Udah kalau mau lama, kalau ngaji begini jangan lama-lama. Sama banget. Udah Bang, jangan lama-lama. Udah, saya tambahin dikit lagi Bang nih ya. Saya sebenarnya pengen banyak ngomong, cuma saya begini lah biasanya kalau ngaji orang segini jangan lama-lama. Saya tahu kotanya udah sedikit tinggal ya. Nih Bang, jadi ada ayat Allah juga yang ini sangat populer Bang ayatnya. Setiap Jumatan dipakai, cuma memang jarang diamalkan, jarang kita sadari bahwa ayat ini kita harus pakai.
Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kalau tidak salah pada juz yang kedua surahnya, surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran. Ingat Pak, nyebutin surahnya jangan Ali Imran, nggak boleh Pak. Ali Imran, karena itu surah menceritakan keluarganya Imran. Tuh Pak, di dalam ayatnya keberapa Ustaz? Ayat yang ke-102, atau tepatnya pada halaman 63 pada Mushaf Usmani. Kok Ustaz pada apa sih? Nah iya, orang mau nyampein mulu gitu. Bukan berarti gua hafiz, gua kayak Alifat adalah hafiz. Berapa itu saya waktu itu ya, untuk syarat berangkat ke Mesir waktu itu saya kan begini-gini pernah ikut tes Mesir Pak. Pertanyaannya lu semua kagak. Dan karena waktu itu tadi izin saya sama orang tua saya bilang begini, Mak, kan saya orang Serang, ngomongnya emak ya, masa bunda, kan kira ya. Bunda, enggak lah, kayaknya banget gua. Mak, saya disuruh kiai berangkat ke Mesir. Kata mak saya begini, lo belajar Fatihah di mana aja sama. Udah ini jawaban kali enak itu sini. Belajar Fatihah di mana aja sama. Di sono alhamdulillahirabbil alamin, di sini juga alhamdulillahirabbil alamin. Oh gitu Mak? Iya. Jadi saya boleh nggak ke Mesir? Nggak usah. Lu belajar aja langsung naik. Kalau kemarin di madrasah aja, maka sekarang lu di ma'hadul aliyah, maksudnya di pesantren tinggi at-taqwanya. Oh gitu Mak? Ya udah Mak, saya laporin ke kiai saya. Dilaporin ke kiai saya, kiai saya nggak diizinkan sama ibu saya, sama bapak saya tidak mengizinkan. Padahal Mak, kakak saya, abang saya masuk ABRI sampai jual tanah. Dibuat curhat jadinya. Lah abang gua masuk ABRI sampai jual tanah, kagak diterima, orang dia ngerokok mulu kayak ente tuh. Gue suruh isap bekas lu. Nah, kan asapnya ngerokok begini. Bangkit ya gue ngomong-ngomong itu Bang, abang saya kagak masuk ke ABRI Bang, udah jangan buka bangkit. Gue ngomongin abang gua. Ini mah dia aja sekalian pas ngerokok. Tuh, ya nih. Abang saya sampai jual tanah, agak masuk ABRI karena dia paru-parunya nggak sehat. Akhirnya sampai gimana orang tua diusahain lagi, sampai jual tanah lagi, nggak masuk ABRI, nggak apa-apa dah, yang penting polisi. Dan alhamdulillah sekarang dia udah jadi polisi. Gara-gara apa? Gara-gara jual tanah. Lah gua nasibnya gimana? Ya Allah, alhamdulillah dengan izin dan ridhonya Allah serta ridhonya orang tua saya walaupun kagak ke Mesir, yang sekolah ke Mesir yakin kalah dia sama gua sekarang. Yang ke Mesir udah masuk TV, gua udah cerita begini masuk TV ya lah. TV acaranya jam 4:30 pagi sama jam 9:30 malam. 9:30 lu pada sholat subuh. Kemudian jam 9:30 malam kagak nonton. Akhirnya acara gue sampai nonton. Bener Pak, lihat TV jam 9:30 sama jam 9:30 malam. Silakan Bapak nonton, kalau nanti nonton TV silakan, jangan nonton RCTI mulu Pak, jangan. RCTI mah ibu-ibu Pak, sinetron itu ada si Andin, Aldebaran, si Elsa, si Raina, anak sayangan si Andin. Terus RCTI ada Tapi Cinta, ada si Syifa, ada si Daprin, ada si Alina, apa Pak? Iya nonton apa? Nah emang Ustaz kagak boleh nonton? Boleh. Ustaz tuh jangan cuma ngaji Quran doang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah jangan cuma bisa baca Quran doang. Kali-kali lagu dangdut bisa nggak apa ya lah. Tapi yang nasihat, hai manusia. Pada lagi. Pak, jam udah 1 jam kurang saja yang dapat saya sampaikan ya Pak ya. Tuh ayatnya tadi tuh alamatnya, ayatnya bagaimana yang populer tuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Itu ayatnya populer terkenal, tapi kita nggak pernah ingat alamat ayatnya. Ntar pulang kalau misalkan ada kesempatan waktu dikaji ayatnya. Di situ ada kalimat ittaqullah, itu maksudnya adalah apa? Khaufa khaufi, maksudnya takut yang bersangatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kagak percaya, buka tafsir Al-Muyassarnya di situ. Bapak tahu kitab tafsir Al-Muyassar, Pak? Tahu dia. Susah mau. Pengen pinter agama tapi baca kitab ogah ya. Tapi emang begitu, saya kan kagak bisa bacanya. Nah itu masalahnya. Makanya alhamdulillah Pak, saya pengen ngajarin ke umat bahwa pesantren itu bukan buat orang kaya doang. Nih dengerin ya, pesantren bukan hanya buat orang kaya doang. Sementara ini saya bisa menyimpulkan pesantren atau yang masuk pesantren itu hanya orang kaya. Sebab masuk pesantren itu biayanya lumayan. Benar apa enggak? Bukan hanya zaman sekarang, zaman saya juga dulu begitu. Bahkan ada ucapan yang saya sayup-sayup dengar itu, lumayan enak bisa masuk pesantren. Emang apa? Lumayan enak orang kaya bisa masuk pesantren, ada biayanya. Lah gua pengen pesantren tapi gua gak punya biaya, gak ada pesantren yang gratis. Sekarang saya sampaikan kepada Bapak, saya bikin pesantren gratis di Selang Cau, Pak. Alhamdulillah. Gratis Ustaz. Demi Allah, saya nggak minta keuntungan dari situ. Bahkan saya pengen jadi amal jariah buat saya. Sebab kalau urusan mati mah bisa belakangan Ustaz, duluan jamaah kan gitu ya. Bisa belakangan Ustaz, duluan jamaah. Kan begitu ya. Makanya kita harus siapkan kematian kita yang terbaik. Kalau Bapak nanti ada kelebihan harta, mangga Pak disumbangkan di pesantren saya. Karena pesantren saya kagak profit oriented, kagak keuntungan dunia yang saya kejar, tapi keuntungan akhirat yang saya akan harapkan. Insya Allah. Tuh Pak, kalau percaya jalan-jalan ke sana. Lantai 2 yang buat asrama sudah jadi. Sekarang sedang proses pembangunan untuk gedung fasilitas TK-nya. Karena pesantren itu ada TK, ada majelis taklim kaum bapak malam Jumat tuh yang pembahasan kitabnya Tanqihul Qaul, kemudian majelis taklim kaum ibu pagi-pagi yang kitabnya Nasaihul Ibad. Tuh Pak, jelas semuanya. Ya, insya Allah kalau kita banyak ngaji makin pintar. Dan kalau ada pesantren gratis, bukan hanya yang pintar orang-orang kaya, tapi semua orang bisa pintar di dalam agama Islam. Amin ya Rabbal alamin. Udah itu aja ya namanya. Udah ya. Udah. Ntar gua ngeluarin ayat lagi, paham lagi bentar. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah yang sedikit ini dapat manfaat. Dan kalau misalkan Bapak nanti ada sedikit banyaknya mau membantu perjuangan saya, silakan saja Pak datang ke tempat saya. Insya Allah saya akan terima dengan lapang dada. Melalui ini saudara dari istri saya Pak, Bapak RW ini. Jangan digalakin RW ya. Kalau digalakin awas nih. Orang asli pribumi ya mas ya. Kena aman. Gitu ya. Insya Allah Bapak dimanapun kita baik pasti terpakai. Dan alhamdulillah beliau orang baik sekarang jadi pimpinan di sini ya. Amin. Mudah-mudahan benar sih emang kita jadi mengabdi kepada umat ya. Besok kalau misalkan jadi lurah kan banyak lagi mengabdinya ya kan? Mau nggak dia pengen jadi lurah? Mau nggak? Duitnya. Kalau lurahnya mau kerja duitnya, kita nggak modalnya kan begitu. Tapi Wanasari apa nih? Wali masih desa ya. Berarti bisa calonan lurah ya. Saya nggak tunggu kalau dia calon lurah. Insya Allah nggak ada duitnya tuh. Jujur banget, nggak semata duitan. Nih orang mah kayak saya mah deh Pak, ada dewan, katanya dewan ada yang mau ngasih ke saya terima Pak, mobil katanya mobil ambulan mau ngasih ke saya buat ini Ustaz, sarana prasarana pesantren. Ya udah bawa aja mobilnya ke sini, jangan ngomong doang loh. Ya udah saya tunggu di Pak ntar katanya dari partai apa sih, saya ngomong dulu di partainya dari nggak enak. Takutnya di sini beda partai gua lagi ya. Soalnya kan beda partai sekarang bisa jadi pecah saudara ya kan.
Gitu, saya nggak mau hidup partainya. Udah, orang kalau mau misalkan mau ngasih orang baik silakan, dari apapun, dari siapapun, partainya apa baik, orangnya siapa baik silakan saja. Karena saya bukan milih bukan ngelihat orangnya, tapi ngelihat apa yang dilakukannya. Kalau itu kebaikan saya akan terima, tapi kalau kejahatan meskipun dia teman saya kagak akan terima. Nah kalau dia mau ngambil rumah saya jangan. Benar ya? Begitu. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kasih waktu satu pertanyaan Pak, silakan. Satu pertanyaan aja. Saya seperti Ustaz Abu Somad ini Pak. Woi, minta satu pertanyaan biar kita dapat hasil ngaji nih malam hari ini. Woi, angkat tangan apa? Bikin makan. Woi, nggak ada yang mau tanya, nggak ada. Nggak ada. Berarti udah paham semua udah. Berarti saya tanya ya. Woi, saya tanya. Ya, tiba-tiba ngobrol. Ya udah itu saja mungkin dah, nggak usah pakai pertanyaannya. Terima kasih, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Wallahu taala alam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.